Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Luar Biasa dan Semakin Bersinar. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Princess of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Princess of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Six of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Four of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hangman. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu luar biasa dan semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hangman. Nah, di kartu ini menggambarkan akan ada perubahan yang sangat signifikan, ya, baik di dalam situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu, ataupun peningkatan dan kemajuan dari sektor-sektor kegiatanmu, ataupun ya, perubahan kenyamanan, kebahagiaan yang menjadi lebih tercipta, yang menjadi lebih indah terjadi di dalam kehidupanmu. Dan semua ini perubahannya begitu sangat signifikan, ya, tampak jelas terjadi di sektor-sektor kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu telah mampu melihat sesuatu, menilai sesuatu, ya, memandang dan memutuskan segala sesuatu hal-hal yang penting di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang lain, dari sisi-sisi yang berbeda dari kebanyakan orang lain memandangnya. Nah, mungkin dulunya kamu sempat dihadapkan dengan gagalnya sebuah pekerjaan, ya, ataupun terjadinya ketidaknyamanan di dalam sebuah kerjasama, di dalam sebuah kolaborasi, karena mungkin masing-masingnya memiliki ide, memiliki pendapat yang saling beradu pandangan, yang saling berbeda pola pikirnya. Dan dari situlah terjadi kemunduran-kemunduran, bahkan kebangkrutan, ya, dari bisnis dan usaha yang mungkin pernah kamu jalani. Oke, tetapi kamu mampu melihat itu semua, menilai apa yang terjadi di dalam kehidupanmu selama ini itu dari perspektif yang lain. Mungkin inilah cara kerja semesta agar kamu bisa menjadi lebih baik, agar kamu bisa menjadi lebih terbuka pikirannya, dan agar kamu lebih bisa memperlakukan orang lain, berkomunikasi, bekerja sama dengan cara-cara yang jauh lebih baik. Dan benar saja, di saat kamu melihatnya seperti itu, maka kamu bisa berjuang lagi, berusaha lagi, mencoba lagi, tetapi dengan cara-cara terbaru, dengan cara-cara yang terbaik. Sehingga banyak terjadi kemajuan, terjadi peningkatan dari sektor-sektor kegiatanmu saat ini. Ataupun, ya, terjadi dulunya sikap,
cara pandang, ya, penilaian orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu terhadap dirimu pada saat itu begitu negatif, begitu buruk. Ya, mereka selalu menceritakan keburukanmu di belakangmu, ya. Selalu menganggapmu remeh, ya. Selalu menyalahartikan, ya, selalu menyepelekan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu sampaikan. Ataupun kamu selalu dipersalahkan, ya, di dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin kamu lakukan bersama-sama mereka. Tetapi sikap dan cara pandang mereka ini kamu pandang dan kamu nilai dari sudut pandang yang lain, dari perspektif yang berbeda. Nah, mungkin mereka berbuat seperti ini, mungkin toh juga ada kesalahan dari dalam diriku, ya. Nah, dengan begitu aku rubah deh menjadi yang lebih baik lagi. Nah, cara-cara inilah yang akhirnya mampu kamu jadikan, kamu tata sedemikian rupa dirimu sehingga terwujudlah kualitas-kualitas yang sangat baik di dalam dirimu. Sehingga saat ini mereka berbalik cara pandangnya, berbalik pemikirannya, berbalik pendapatnya terhadap dirimu. Itu menjadi semakin baik. Karena apa? Karena kamu sama sekali tidak pernah memperlihatkan bahwa kamu marah, bahwa kamu dendam, benci, ya, terhadap perlakuan mereka. Bahkan kamu perlakukan mereka dengan jauh lebih baik lagi setiap harinya. Dan dengan begitu mereka sadar bahwa kamu memang memiliki kualitas yang baik di dalam dirimu. Nah, inilah salah satu, ya, puncak, salah satu kunci perubahan di sektor-sektor kehidupanmu itu menjadi semakin signifikan. Di mana kerjasama terjalin dengan sangat baik, ya. Hubunganmu dengan lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis dan usahamu menjadi semakin harmonis, sehingga kegiatan-kegiatanmu menjadi semakin maju dan berkembang, dan tentunya hubunganmu dengan lingkungan sosial menjadi semakin nyaman, dan tentunya peningkatan secara finansial akan bisa kamu manfaatkan untuk membahagiakan, untuk mempersembahkan kenyamanan hanya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, sektor-sektor di dalam kehidupanmu menjadi jauh lebih baik, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah, inilah mungkin, ya, salah satu momentum di mana kamu mulai mampu, ya, memperlihatkan dirimu yang terbaik, ya, dan kamu akan menjadi sangat luar biasa di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena apa? Karena pancaran sinar dari dalam dirimu, ya, pesona dan aura yang kamu pancarkan begitu sangat positif dan sangat baik, sehingga mereka ingin selalu bekerja sama, berteman, bersahabat dengan dirimu. Maka dengan begitu, kemudahan, support, dan dukungan akan banyak kamu dapati dari setiap kegiatanmu. Dan itulah yang kamu manfaatkan untuk bisa membuka celah, membuka peluang yang semakin lebar, sehingga terwujudlah kemajuan dan peningkatan yang sangat signifikan dari arah finansial di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Princess of Swords. Nah, jadi ada kebijaksanaan di dalam dirimu, ya. Kebijaksanaan jauh dari sisi emosional. Karena apa? Karena kamu mampu meredam amarahmu, mengendalikan dirimu, mengendalikan pemikiranmu itu dengan sangat baik. Jadi di saat kamu dulu disalahpahami, ya, selalu diabaikan, selalu disalahkan, ataupun selalu dianggap remeh, dianggap rendah, maka kebijaksanaan inilah yang berkata, ya, jauh dari sisi emosional. Kamu tidak pernah marah, tidak pernah dendam, tidak pernah benci terhadap sikap mereka. Karena mungkin kamu sadar, ya, tidak semua orang akan mampu kamu bahagiakan. Dan tidak akan semua orang akan bisa menerima ide, menerima gagasan dari kita. Dan dengan begitu, kamu akan bisa menerima kenyataan itu dengan sangat baik. Menerima sikap mereka, ya, tanpa dendam dan tanpa benci. Tetapi
di kemudian hari mereka akan berbalik untuk percaya, untuk kagum, untuk menghargai dirimu. Karena apa? Karena kamu buktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan, bahwa sikap mereka terhadap dirimu selama ini tentunya salah dan keliru, dengan memperlihatkan kualitas terbaikmu, dengan memperlihatkan keluar biasaan dirimu ya, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Princess of Pentacles. Nah, ini adalah kenapa kamu dipandang sebagai seseorang yang luar biasa, yang memiliki sinar yang semakin baik begitu ya. Karena kamu selalu ingin bagikan, ingin share, ingin selalu menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Karena apa? Karena dengan melakukan itu, kamu akan merasa menjadi seseorang yang sangat kaya. Ya, jadi hal apapun akan kamu bagikan, bahkan sampai rezeki. Tidak sungkan-sungkan kamu bagikan demi bisa membantu, demi bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi kekayaan di sini bukan berarti dari berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dari berapa banyak kita berguna dan bermanfaat baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini mungkin salah satu yang harus kamu perhatikan ya. Kamu wajib waspada, wajib hati-hati terhadap pengeluaran, terhadap pengelolaan keuangan. Karena apa? Karena bisa saja nanti jika kamu tidak mampu membedakan ataupun memisahkan apa yang hanya sekedar kamu inginkan ataupun apa yang memang benar-benar kamu butuhkan, maka kamu akan tersesat di dalam pengelolaan finansialmu. Nah, tetapi saya yakin dan percaya teman-temanku semua paham akan hal ini ya. Jadi kamu akan tahu mana prioritas utama, mana prioritas yang kedua. Nah, jadi apa yang masih hanya sekedar kita inginkan, tentunya kita prioritaskan mana yang sudah kita memang betul-betul butuhkan. Dan dengan begitu, pengelolaan keuangan di dalam kehidupanmu akan menjadi semakin baik dan kamu akan bisa menata kehidupanmu menjadi lebih maju lagi ke depannya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi setelah ada kesedihan, ada situasi yang tidak nyaman, ada situasi yang bisa dikatakan kacau, akhirnya kamu mampu mengarahkan kehidupanmu ke situasi yang lebih tenang, ke situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Karena apa? Karena kamu melihat dan menilai serta memandang segala sesuatu di dalam kehidupanmu yang terjadi itu ya, dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang lain, sehingga kamu benar-benar bisa lebih tenang, lebih kalem ya di dalam memikirkan cara mencari solusi agar bisa merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, jadi akan ada harapan, akan ada kedamaian dan kenyamanan ya di balik setelah berakhirnya penderitaan ya, berakhirnya kesedihan, berakhirnya kekecewaan ya, berakhirnya konflik-konflik, perdebatan-perdebatan ya, salah pandang, salah artikan dirimu mungkin dulu dari orang-orang terhadap dirimu begitu ya. Nah, setelah semuanya berakhir, hal-hal baik, harapan yang baik, kedamaian dan ketentraman mulai terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jadi setelah semuanya berakhir ya, orang-orang menjadi semakin percaya, semakin nyaman ya, hubungannya menjadi semakin harmonis begitu ya, maka kebahagiaan, kesejahteraan, peningkatan finansial akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, kenapa ada kebahagiaan? Karena ada kesejahteraan. Dengan ada kesejahteraan, maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan orang-orang yang kita sayangi.
Dan dengan begitu, kehidupan mereka akan semakin nyaman, semakin tentram. Nah, dengan melihat kenyamanan terpancar dari wajah mereka, dari situlah kebahagiaan muncul dari dalam diri kita ataupun dari apa yang kita rasakan melihat kebahagiaan mereka. Ya kan? Oke, makanya di sini tergambar ada kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi, semuanya benar-benar menjadi hasil yang baik, ya, hasil yang manis yang akan siap kamu petik, ya, dari perjuangan, dari usaha yang keras, dari komitmen-komitmen yang baik yang ada di dalam dirimu selama ini, akhirnya mulai membuahkan hasil-hasil yang baik untuk hidupmu saat ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu menemukan versi terbaikmu dan memancarkan sinarmu, ya, menunjukkan bahwa kamu memang orang yang luar biasa di mata lingkungan, di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan cara apa? Dengan cara terus berbuat baik, terus menjadi seseorang yang bisa membawa dampak dan manfaat baik bagi siapapun. Dan dengan begitu, kemajuan dan peningkatan serta kebahagiaan dengan sendirinya akan hadir ke dalam kehidupan kita. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.